Kalau bagi saya sih udah cukup efektif sih ya, secara kan sekarang, lagi pandemi kayak gini, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ini kebetulan banget sih memang kita dari kemarin agak keteteran, masalah restrukturisasi segala macam. Dengan adanya training seperti ini, kita jadi kayak, "Oh iya ya, bisa bisa kayak gini, oh ada kejadian kayak gini," gitu. Nah, terus kita juga dengar dari cabang-cabang lain seperti itu, jadi kita juga, "Oh di cabang ada case kayak gini," jadi nanti kalau case-nya terjadi di cabang kita, oh kita bisa lakuin hal kayak gini-gini, kayak gitu, antisipasinya kayak gitu. Kalau menurut saya cukup fleksibel sih ya, jadi kan kayak, mungkin kalau kayak kita AO, kalau misalnya ya namanya kita, masih jam kerja gitu kan, nanti tiba-tiba ditelepon sana, ditelepon sini kayak gitu. Tapi karena kita online, jadi kan, kita juga bisa dengar gitu loh, walaupun kita mungkin sambil kerjaan yang lain gitu, kita juga bisa dengar infonya tuh nyerep gitu. Nah mungkin setelah kan kadang kan ada yang sesuatu yang kayak urgent banget, kita nggak bisa skip gitu kan, nggak bisa skip, kita harus tetap lanjut, harus angkat telepon atau apa, atau harus kerjaan apa gitu yang urgent banget, nah kita bisa sambil dengar gitu. Jadi menurut saya cukup fleksibel juga sih. Kalau menurut saya sih baik kalau diterapkan ke semua karyawan sih, cuman tetap harus ya kayak kalau kayak yang kemarin saya ikutin sih lumayan bagus ya, di-batch-kan gitu. Jadi ada beberapa batch, batch yang ini bahas walaupun memang mungkin ujung-ujung sama ya isinya gitu, tapi buat awareness karyawan aja sih, itu sih menurut saya juga bagus. Biar ya setidaknya walaupun memang, eee, menurut saya sih lebih ke karyawan yang ini ya, kayak tergantung sama apa yang perlu diajarin gitu. Kalau seperti restrukturisasi ini mungkin lebih ke untuk karyawan seperti AO, mungkin bahkan legal atau mungkin admin care kita yang masih ada nyambung lah sama kerja itu, kita bisa lewat online branding seperti ini sih bagus sih menurut saya. Gini sih, saya sendiri sih, udah dapat manfaatnya gitu. Ada lah yang bisa saya pelajari dari situ. Cuman sih kalau menurut saya in case, memang ternyata harus diberikan kepada semua account officer, mungkin case-nya lebih banyak sih, Pak. Jadi kayak, istilahnya gini, kan kita kebetulan ini kita cuma 2 batch, PL 2 batch, AO 2 batch gitu dan, isinya tuh sama gitu loh kan. Nah, kayaknya ada salah satu temen saya di cabang lain itu dia ini, jadi dia buka video Zoom-nya, habis itu mereka teman-teman semua nontonin gitu loh. Walaupun memang cuman teman saya itu aja yang kayak, fokus di kameranya, tapi yang lain ikut nontonin gitu. Nah, itu satu cara. Kalaupun memang mau dikasihkan ke semua AO, one by one kayak gitu, mungkin lebih diinikan lagi sih Pak, lebih divariatifkan lagi sih, lebih banyak variasi case-nya kayak gitu. Nah, cuma itu sih ya nggak bisa dalam jangka pendek ya Pak, tetap harus banyak persiapannya karena harus ada case ini case ini case ini case ini, itu banyak gitu kan. Kalau menurut saya sih sebenarnya lebih enak kalau benar-benar one day. Kalau saya pribadi sih bener-bener one day, karena gini, kayak kemarin aja ya kita kayak bahas case itu tuh bisa sampai jam 6 lewat, karena kita mulainya jam 1 kan. Belum jam 1 ternyata nanti, mungkin ada kesalahan teknis atau teman-teman ada yang belum belum masuk kayak gitu. Karena bahas case itu jujur tuh kalau bagi saya sih, saya suka banget sih kayak bahas-bahas case kayak gitu dari teman-teman cabang lain gitu, case ini kayak gini 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 gini, saya seneng juga dengarnya gitu, saya juga tahu kan. Eee, Lebih kalau menurut saya sih kayak lebih enak sih kayak one day dari pagi, oke bisa jam start 8:30 gitu. Oke, nanti kita ada break ya, kayak offline class sih lebih enaknya kalau menurut saya sih ya, kayak offline class gitu, cuman ya tetap ada durasi istirahatnya kayak gitu-gitu. Nah, dan kalau mulainya jam 1 itu memang Kak nanti jadinya, malam banget rasanya kayak gitu. Belum kan, memang sih ada teman-teman yang kayak udah mungkin jam 6 jam 7 mereka bisa sambil nyetir atau dijemput gitu. Ada yang kayak temen saya kemarin dari cabang mana gitu, dari supermarket kayak gitu kan. Cuman kan ya gimana ya kalau udah jalan sana sini kan fokusnya kan udah kepecah gitu loh. Ya emang lebih enak sih kayak one day sih gitu menurut saya sih. Jadi kayak ya udah kamu yang training ngungsi ke ruangan mana, ya udah kayak belajar aja gitu seharian gitu. Kalau menurut saya sih sudah lumayan sih ya, kayak saya bilang tadi kan, eee,
kalau online kan kita nggak usah stay benar-benar di satu ruangan gitu. Biasa kan kalau kita stay satu ruangan mungkin kita lebih benar-benar oke, yang lain yang urgent pun mungkin kita tinggalin gitu loh, dan kita benar-benar fokus belajar gitu kan istilahnya kalau kita dalam satu ruangan. Tapi berhubung ini online dan sekarang pandemi kayak gini, ini benar-benar satu cara yang bagus sih kalau menurut saya untuk biar bisa ngumpul, biar bisa saling sharing kayak gitu. Nah untuk isinya sendiri menurut saya juga baik sih, dari Pak Oni, dari Pak Tanto, sharing-sharingnya juga udah lumayan baik, dan memang jujur saya dari sebelum-sebelumnya tuh memang kepengen sih sendiri kayak sharing antara berbagai cabang gitu, apa yang terjadi di cabang, gimana solusinya kayak gitu-gitu. Nah, tiba-tiba tek muncullah dengan teknik seperti ini gitu. Nah ternyata pas gitu kan, apa yang diajarin juga menurut saya memang benar sih harus kayak gitu caranya. Kalau untuk e-learning-nya sendiri sih menurut saya cukup informatif. Cuman kalau saya boleh kasih sedikit masukan, kalau e-learning kita kan yang kemarin saya pelajari itu semua Pak Oni bahas. Semua diucapkan sama Pak Oni dengan sepenggal, terus kuis kayak gitu. Nah untuk kuisnya sendiri sih saya satu sisi itu memang dia agak ribet mungkin karena kita harus benar-benar fokus gitu kan, dan kalau salah kita harus ulangin videonya lagi dari awal kayak gitu. Tapi satu sisi saya tangkap maksud positifnya dari itu, yaitu supaya kita jadi kayak benar-benar tahu apa isinya kayak gitu. Jadi kesalah kita ulang lagi, mau nggak mau kita harus kayak, oh salahnya di mana, apa nih tadi yang salah kayak gitu. Jadi kita harus ulang belajar lagi dari situ. Itu menurut saya sih cukup oke gitu. So far saya belajar itu juga lumayan sampai akhirnya dapat nilai, oh kamu dapat nilai sekian kayak gitu kan. Tapi mungkin kalau saya boleh sedikit kasih masukan itu tuh, kalau menurut saya e-learning-nya agak monoton. Nah, dan mungkin lagunya bisa diganti lagu lain mungkin. Kalau saya matiin lagunya soalnya Pak. Karena lagunya itu kayak lebih lebih bikin saya kayak terbuai gitu, malah jadi ngantuk nanti jadinya gitu kan. Nah, suara Pak Oni merdu lagi gitu kan ya. Mungkin ganti lagu sih, atau mungkin kemarin Pak Oni sempat bahas ada yang bikin kayak karakter, bikin animasi kayak gitu, atau bikin apa something yang bikin orang kayak lebih tertarik buat lihat, kayak nggak monoton gitu aja gitu sih. Cuman saya belum kepikiran apa gitu sampai sekarang.